Bapa yang baik dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kiranya setiap orang yang mendengar dan menonton video ini. Di dalam nama Yesus, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dimuliakan. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama saya, Maren Sistorus. Kita kembali akan membahas dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang mana pada hari ini saya ingin memberikan satu kebenaran firman Tuhan menjadi renungan bagi kita, yang mana hari ini saya ambil dari kitab Yeremia pasal 9 ayat yang ke-23 sampai 24. Judul perikopnya adalah mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaan, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada beberapa poin yang perlu kita bahas di sini. Yang pertama dikatakan, janganlah seorang pun di antara kamu yang bermegah oleh karena kebijaksanaan. Ya, kita tahu bahwasanya kebijaksanaan itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Bahkan di tengah-tengah ada masalah, di tengah-tengah ada persoalan, dibutuhkan sebuah keputusan yang bijaksana untuk mengambil satu keputusan. Ya. Tetapi itu pun Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ya, kita tahu bahwasanya kebijaksanaan itu kita tahu berasal dari Tuhan, kita dapat dari Tuhan. Oleh karenanya kita tidak boleh bermegah oleh karena itu. Kenapa? Karena kebijaksanaan ini kita dapat daripada Tuhan, dan akan tiba saatnya kebijaksanaan ini pun akan diambil daripada kita. Ya. Yang kedua adalah jangan seorang pun di antara kita yang bermegah karena kita kuat. Ada berbagai macam hal yang bisa kita pahami mengenai kekuatan. Ada orang yang kuat oleh karena kesehatannya, ada orang yang kuat dari segi ekonominya, ada orang yang kuat dari mungkin kedudukannya, ada orang yang kuat dalam pengaruh dalam hidupnya. Dia bisa punya pengaruh yang besar dalam kehidupannya. Tetapi itu pun firman Tuhan berkata kepada kita, ya, jangan seorang pun di antara kita yang bermegah oleh karena kekuatan itu. Kenapa? Karena kekuatan itu pun kita dapatkan daripada Tuhan. Ya, kedudukan, pengaruh itu pun kita dapatkan daripada Tuhan. Kalau kita menyombongkan semuanya itu, kita bermegah oleh karena itu saja, kita mengabaikan firman Tuhan, maka akan tiba saatnya itu pun akan diambil daripada kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, dikatakan janganlah orang bermegah karena oleh kekayaannya. Ya, yang ini juga ya, firman Tuhan memperingatkan kita, menasihatkan kepada kita supaya jangan satu orang pun di antara kita yang bermegah oleh karena kita kaya, ya, oleh karena kita punya harta benda, ya, segalanya kita punya. Mungkin di mana-mana saudara punya harta, di mana-mana saudara punya rumah, di mana-mana saudara punya usaha. Tapi itu pun jangan pernah bermegah oleh karena itu, ya. Sebab segala sesuatu itu adalah titipan Tuhan kepada kita. Oleh karenanya penting sekali kita boleh senantiasa memiliki hati yang rendah hati, hati yang sadar siapa kita di dalam Tuhan. Kita harus tetap menyadari bahwasanya tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, saya mau menasihatkan kepada kita bahwasanya dalam hal ini kita perlu bermegah. Yang pertama dikatakan bahwasanya apabila kita memahami dan mengenal aku, kata Tuhan. Apakah saudara sejak saudara menjadi seorang Kristen, sejak saudara percaya kepada Tuhan, apakah saudara sudah memahami Tuhan dengan benar? Untuk boleh memahami Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dibutuhkan waktu, ya, dibutuhkan pengorbanan, dibutuhkan kerendahan hati untuk boleh memahami Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena untuk memahami Tuhan, ya, kadang-kadang ego kita dihancurkan, ya, kadang-kadang kekuatan kita ini dihancurkan supaya kita bisa mengenal dan memahami Tuhan.
Mengetahui Tuhan, mengetahui nama Tuhan belum tentu bisa memahami Tuhan, Bapak Ibu ya. Oleh karenanya, bagi kita yang mau terus bertumbuh dalam Tuhan, saya menasihatkan ya, bermegahlah karena kita bisa memahami dan mengenal Tuhan. Kita paham apa maksud Tuhan hari ini kepada kita. Kita paham untuk apa kita ada di satu pekerjaan. Kita paham apa maksud Tuhan ketika kita melayani. Kita paham apa maksud Tuhan ketika kita menjadi seorang suami. Kita tahu apa maksud Tuhan ketika kita menjadi seorang istri. Kita paham apa maksud Tuhan ketika kita menjadi bawahan. Bahkan kita tahu apa maksud Tuhan ketika kita menjadi atasan di dalam suatu pekerjaan atau usaha. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita bermegah apabila kita bisa memahami konsep-konsep firman Tuhan. Kita memahami maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita dimanapun kita berada ya. Dan kita mengenal bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menunjukkan kasih dan setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu disukai oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Itu yang disukai oleh Tuhan. Maksudnya kita bisa memahami, kita bisa mengenal Tuhan dari hati ke hati, heart to heart. Kita kenal Tuhan, kita tahu isi hati Tuhan, kita memahami apa rencana Tuhan dalam hidup. Haleluya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Pertanyaannya adalah, ketika saudara menjadi seorang Kristen, apakah saudara sudah paham maksud Tuhan dalam hidup saudara? Ketika saudara mengambil sebuah pelayanan, tahukah saudara apa maksud Tuhan bahwa saudara ada di sana? Ketika saudara menjadi seorang pemimpin, apakah saudara tahu, apakah saudara paham apa maksud Tuhan Anda duduk di sana? Ketika saudara memiliki harta yang berlimpah, kelimpahan dalam segala sesuatu, apakah saudara paham untuk apa semuanya itu? Ketika saudara menjadi orang yang bijaksana seperti Raja Salomo, apakah saudara tahu apa maksud Tuhan lewat kebijaksanaan yang saudara miliki? Haleluya Bapak Ibu Saudara. Jadi milikilah pemahaman ini bahwasanya Tuhan sangat suka, sangat bahagia apabila kita bisa memahami potensi yang ada dalam diri kita, lalu kita kaitkan dengan kehendak dan rencana Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara yang kasih, saya Marian Sistorus mohon undur diri, sampai bertemu di lain kesempatan. Semoga hari-hari kita diberkati Tuhan, kiranya damai sejahtera, perlindungan, penyertaan dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya, haleluya, shalom.